dan mereka mengelilingi aku. Yang mengelilingi aku, demi Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorai-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetap. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Para kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Nakizuma dengan Kristen OON ya. Tidak pendetanya, tidak jemaatnya, sama saja OON-nya. Ketika pendetanya saja sebagai gurunya mereka OON, apalagi muridnya kan gitu ya. Dan ini menjadi sebuah lelucon ya, jadi bahan tertawaan umat muslim. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama demikian videonya. Lanjut. Iya, makasih. Sebenarnya kemarin dalam kan begini Bang Juma, kemarin kan iya, ada ribut-ribut tentang Edis TV gitu kan, soal salib itu. Iya. Apa kehendak Bapa atau kehendak iblis? Siap. Di ayat 2. Ayat 33. Iya. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian juga kepada kamu. Mungkin jelas ayat itu ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jelas. Iya, memang betul itu Bang ya. Bang. Kalau itu kehendak Bapa tapi iblis juga ikut-ikutan kan gitu. Tapi iblis tidak pernah tahu bahwa itu kehendak Bapa yang akan berjalan mulus gitu. Kalau saya melihatnya, ini kan pernah saya bahas juga ya kan ya. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Nah, artinya Yesus kan terangkat langsung ke langit ini. Iya. Bukan ke kuburan. Maksudnya kan kita kan bahasnya salibnya kan sekarang, bukan kebangkitannya atau yang kedepannya lagi kan gitu. Kalau kita Salib baca itu Yohanes rencana 13 siapa kan itu, gitu. kalau Yohanes 13 itu Bang, itu membahas tentang Yesus tidak disalib. Justru Yesus terangkat langsung ke langit. Karena dari mana aku pergi, kamu tidak akan datang ke sana. Karena kenapa? Karena Yesusnya terangkat langsung ke langit. Apakah murid yang bisa terangkat ikut ke langit? Enggak. Nah, kalau Yesus itu pergi ke kubur, ya berarti murid-muridnya kan pergi ke sana. Nah, ternyata Yesus mengatakan, kamu tidak akan mungkin datang kemana aku pergi. Berarti Yesus kemana itu? Ke kuburan atau ke langit? Silakan. Ya, terima kasih Bang Juma. Kalau yang saya baca ini kan perintah baru. Dan memang ada nubuat tentang Yesus, bahwa dia akan
mati di kayu salib gitu. Oke, saudara, kalau berbicara mengenai nubuat mati di salib, itu betul. Ada nubuat tentang mati di salib. Tetapi yang mati di salib itu adalah orang fasik. Mati di salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan Bapa Elohim. Nah, ini Orang tidak kena. yang Ini mati tidak. di salib ya kan, begini kan Bang Juma. Pada saat Silakan. itu kan yang mati di kayu salib itu kan orang yang paling hina gitu. Iya, betul. Pada saat itu Yesus dipandang sama orang-orang dia paling hina, sehingga nubuat itu terjadi, itu tergenapi di situ Bang Juma. Ya, itu maunya saudara Kristen. Tapi Ya, maunya itu pencipta pandangan langit dan bumi tidak mau Yesus itu disalibkan, tidak mau. Iblis mau Yesus disalib, tapi pencipta langit dan bumi yang mengutusnya tidak menginginkan kematian terhadap Yesusnya. Itu Bang, memang ada kematian, ada penyaliban, tapi yang disalib itu adalah bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan Yesus. Makanya coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa lain. Jadi yang nampak setelah kejadian penyaliban itu bukan Yesus tapi rupa lain Bang. Sama seperti yang diterangkan Al-Quran. Mereka tidak menyalibkan Isa, melainkan orang yang diserupakan Nabi Isa. Nah, tertulis di Markus kan, Yesus nampak nampak tapi dengan rupa lain. Berarti bukan Yesus itu. Di Markus berapa Bang? 16:12. 16:12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika. Nah, itu kan sudah bukan Yesus. Makanya diceritakan dia Begini, Bang. menampakkan diri dalam Lihat rupa ya, Bang, lain. ya. Kalau di dalam Alkitab mungkin bisa dikoreksi ya Bang ya. Tapi ini menurut pandangan saya sebagai iman Kristen ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Kata ia di sini ada huruf besar Bang. Ketika Yesus, kan? dia menjurus ke kata ia huruf besar Nah. berarti dia adalah Yesus Bang. Disangka Yesus kan? Bukan disangka Bang. Sesudah Tapi- itu ia Yesus. Ia itu yang berarti Iya, Yesus. Karena iya. ia di sini adalah dia Betul. i-nya huruf besar Bang. Oke, Jadi, dari mana Markus iya. tahu kalau itu Yesus? Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada karena- dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembali mereka. Nah, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Kan Markusnya melihat rupanya kok lain. Jadi dia tulis aja di situ. Lalu ya ini Yesus pasti, tapi kok beda ya mukanya. Makanya ditulis aja di situ. Ditulis saja bahwa dia menampakkan diri dalam rupa lain. Ya karena yang dia lihat bukan Yesus. Mau kayak mana? Tidak mungkin dia mengatakan dan ada orang lain yang keluar karena memang bukan Yesus. Maka karena ia dianggap Yesus, maka dia mengatakan lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dengan rupa yang lain. Mau kayak mana? Memang yang nampak bukan Yesus kok. Yang nampak itu Yesus Bang, karena sudah ada kesaksian. Tapi sebelum dalam rupa lain kan? Markus, gitu. Iya. Tapi dalam rupa lain kan? Bukan dalam rupa lain Bang. Lah itu Memang tertulis. Iya memang rupa lain maksudnya Nah. kan dia dalam artian bagaimana? Saya juga susah menjelaskan. Ya susah karena itu cuma karangan Markus. Dan Markus ini bukan murid Yesus. Dan Markus ini tidak pernah. Markus ini melihat rupa asli yang Yesus itu tidak pernah dia bertemu dengan dia. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Bukankah di dalam kitab saudara dikatakan iblis pun bisa menampakkan diri dalam rupa malaikat terang? Nah, sedangkan Yesus sebelum kejadian tersebut, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, berarti ada penyesat yang berusaha tampil ala Yesus. Al-Quran saya mengatakan itu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, melainkan yang dibunuhnya adalah orang yang diserupakan
Nah, ada orang yang keluar dalam rupa lain. Makanya ada perselisihan. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus sudah mati, tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham, bukan? Nah, mungkin itu menurut pandangannya Bang Juma ya. Kalau menurut pandangan saya yang saya imani ya, memang yang disalibkan itu memang Yesus dan yang bangkit itu hanya saya sudah pernah baca, hanya saya bukan apologet seperti Bang Juma yang sudah pahami semua. Saya memang sedang belajar begitu Bang Juma. Mungkin Iya, itu sorry, saya pemahaman tidak menurut mendengar Bang tadi. Juma begitu. Iya, gimana? Tapi yang saya mau luruskan tadi waktu saya naik room itu memang saya belum mampu untuk menjelaskan isi Alkitab semua ini, tapi yang saya pernah baca memang Yesus yang disalib dan Yesus yang bangkit dan datang ke depan murid-muridnya kembali. Tujuan saya naik room tadi bukan mau debat mengenai yang itu lagi, tapi karena ada Yesus itu dihina-hina, sedangkan Yesus itu kan Nabi orang Islam juga kan, begitu menurut pandangan hemat saya Bang gitu. Oke, tunggu ya, tunggu sebentar. Saat. Host, Sorry bosku, saya ada naikkan tamu. dulu Iya, gimana ininya. tadi? Sorry. Naikkan apa namanya itu, judulnya naikkan dulu kan, enggak itu guru enggak akunnya. Nggak apa-apa, Naikkan nggak host. apa-apa. Iya, Nah, sampai di mana tadi? Sampai di mana? Sorry. Oh iya Bang Juma. Bang Juma, ini kan Siap. kalau di apologet itu kan sedang memperbincangkan tentang salib itu, siapa atau kehendak siapa gitu ya. Saya tujuannya saya tadi hanya itu saja, hanya mau kasih tahu bahwa menurut hemat iman saya Yesus disalib dan memang dia bangkit. Dan tujuan saya naik tadi Bang Juma karena Yesus kan tadi adalah dihina, dicaci maki tadi, padahal Yesus kan nabi juga dari Al-Quran kan gitu menurut hemat saya. Jadi saya juga tidak terima begitu lihat dihina-hina, di apa segala macam. Kalau apologet saja masih berbincang, masih berdebat tentang itu, apalagi kita yang kaum awam Bang. Kan gitu. Kita masih belajar juga. Iya. Jadi gini, Hanya saudara. itu Bang Juma. Iya. Jadi gini. Ya, terus ada lagi? Ya mungkin Ada hanya lagi? itu. Bang Juma dong kan apologet semua kan, sama Edisnya, sama ada lagi dari Katolik tadi. Iya. Saya sempat nonton Romo siapa tuh lagi serang Edis, terus Edisnya serang ke Muslim, kan gitu. Jadi saya juga melihat pandangan apologet gitu. Saya tidak suka langsung mencaci maki ini itu, saya tidak suka. Saya lebih baik belajar, baca gitu. Jadi saya tujuannya naiknya tadi hanya itu Bang. Terima kasih. Iya, jadi gini. Kalau kita melihat dari cara saudara berbicara, ya itu bagus.
Anda tidak ingin Yesus itu dihinakan. Bagus itu, Bang. Iya, Pak. Sayangnya Anda mengimani sebuah kepercayaan yang sangat-sangat menistakan dan menghinakan Yesus. Contoh ya, di dalam cerita yang dibangun di dalam Bible, Yohanes 18 nomor 23, di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu ditampar. Itu kan penghinaan. Kenapa harus ditampar? Kemudian di dalam kitab saudara, di dalam Matius 27 nomor 30, Yesus diludahin. Ini kan penghinaan. Sedangkan Tuhan tidak mengizinkan kemudian orang yang dicintainya ini, orang yang dikasihinya ini, itu dizolimi, dihinakan seperti itu. Bahkan dia adalah utusan Tuhan yang dimuliakan sebelum dunia ada. Itu kata Yesus sendiri. Dan kalau Anda lihat dalam Yohanes 1 nomor 14, Yesus itu diberikan kemuliaan sejak dunia ini sebelum diciptakan. Artinya bahwa yang dinarasikan di dalam Bible saudara, Yohanes 19, di sana Yesus dipukulin, kemudian Yesus ditombak, Yesus diludahin, Yesus diseret, Yesus kemudian diarak, kemudian Yesus ditombak, digantung, dibunuh. Itu bukanlah Yesus. Makanya kami umat Islam hadir untuk membela Yesusnya. Karena kami memuliakan Yesus. Tidak layak utusan Tuhan, Nabi Tuhan, Rasul Tuhan diperlakukan sedemikian rupa. Apalagi disetarakan binatang untuk menjadi kurban atau tumbal di atas salib demi untuk dosa-dosa kalian. Makanya sebenarnya gini, kalau saudara Kristen itu ingin lembutkan hatinya sedikit saja, maka mereka akan mengiyakan bahwa salib itu memang rencana iblis. Iblis berencana membunuh, jangankan berencana jangankan hanya sekedar rencana, ya. Iblis sudah bukan rencana lagi. Iblis terang-terang melakukan upaya untuk membunuh Yesus. Bukan hanya sekedar terang-terang saja, ingin berencana saja seperti dalam Yohanes 13 nomor 2, berencana membunuh Yesus. Tidak, bahkan mereka sudah melakukan upaya itu. Dia membawa Yesus ke padang gurun, dia membawa Yesus ke jurang, kemudian Yesus juga dibawa ke atas bumbungan bait suci. Untuk apa? Untuk dibunuh. Jadi bukan hanya rencana saja, tapi mereka gagal. Setelah mereka gagal membunuh Yesus, mereka berencana lagi dengan pola yang lain. Apa itu? Iblis merasuki Yudas. Iblis mempengaruhi imam kepala mahkamah agama. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Nah, sepakat muncul kemudian mereka berupaya melakukan pembunuhan terhadap Yesusnya. Usaha ini mereka praktekkan. Yang jadi permasalahan sekarang adalah apakah berhasil mereka melakukan rencananya terhadap Yesus orang suci ini? Nah, itu atau yang Tuhan dibicarakan, justru Pak. menyelamatkannya? Kan gitu, silakan. Iya. Apakah berhasil? Dan itu yang sedang dibicarakan, Pak, yang sedang didebatkan oleh apologet semua. Nah, apakah berhasil iblis melakukan rancangannya? Apa yang mereka kemudian rencanakan, apakah berhasil terhadap Yesus? Sementara Yesus sendiri mengatakan, tidak akan ada orang yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Yohanes 10 nomor 17 nomor 18. Tidak ada orang yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku selain aku sendiri yang menyerahkannya. Tidak ada itu. Nah, berarti yang diceritakan Yesus di dalam Markus 9 nomor 30-31 itu bukan Yesus. Mereka akan menyerahkan anak manusia kepada manusia, lalu mereka membunuh dia, lalu setelah dia dibunuh pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Itu bukan dirinya, karena Yesus tidak bisa dibunuh, tetapi adalah orang lain yang menggantikan posisi Yesus. Nah, ketika iblis tinggal diam nggak? Tidak. Iblis berusaha mencuci otak orang-orang yang tidak belajar bahwa yang mati itu Yesus. Agar supaya apa? Agar supaya mereka menyembah kepada Yesus yang adalah hadiah dari iblis. Iblis yang menghadiahkan itu, bukan Tuhan.
Kalau Tuhan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu kehendak Tuhan. Supaya orang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus Tuhan kepada Bani Israel. Siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel, dia akan hidup dan tidak binasa. Tetapi dirubah oleh iblis. Siapa yang percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke bumi menebus dosa manusia, bangkit pada hari ketiga, maka dia tidak binasa. Dirubah sama iblis. Sedangkan yang diterangkan oleh Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Bukan mengenal aku sebagai Tuhan yang keluar dari kubur. Beda itu Bung, beda. Iblisnya mempoles keadaan. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Iblis sendiri, dan Anda lihat endingnya di nomor 13-nya. Ketika iblis tidak berhasil mencoba Yesus, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Satu. Yang kedua, coba Anda lihat dalam Lukas 22 nomor 52-53. Apa kata Yesusnya? Sangkamu aku ini penyamun, sampai engkau datang ingin membunuh aku dengan membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari engkau bersama aku mengajar di bait suci. Tetapi saatmu telah tiba dan kuasa kegelapan. Ayo. Berarti upaya membunuh Yesus, upaya menangkap Yesus itu adalah upaya kuasa kegelapan. Berhasil kagak kuasa kegelapan terhadap Yesus? Ya tidak dong. Kenapa tidak? Karena Yesus itu adalah hamba Tuhan yang sangat disayangi Tuhan. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Bagaimana mungkin iblis diizinkan? Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30 bahwasanya penguasa dunia yaitu iblis sudah datang dan tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Nah, berarti ketika iblis merancang pembunuhan terhadap Yesus, berhasil gak? Tidak. Itu Yesus katakan di dalam Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Harus kita sadar dong. Kita harus sadar dong. Iblis berencana membunuh Yesus. Yesus mengatakan tidak akan berhasil sedikit pun iblis itu. Kepadaku tidak akan berhasil sedikit pun. Berarti gagal dong rencana iblis. Tapi ada pembunuhan bang. Oke, ada pembunuhan memang. Tapi orang lain. Nah, iblis tidak kehilangan akal. Ketika Yesusnya itu terangkat ke langit, orang ini yang masuk ke alam kubur ini dijadikan menjadi Yesus. Makanya dia nampak dalam rupa lain tapi dianggap Yesus. Nah, apakah Yesus ada antisipasi tentang keadaan itu? Ada bung. Apa kata Yesus sebelum dia terangkat ke langit? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Ada enggak kemudian orang mengajarkan, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Yesus adalah bla 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 bla. Ada enggak? Ada. Mana itu? Kristen. Kristen mana yang diajarkan oleh Yesus? Kristen lain. Kristen mana? Yesus mana yang diajarkan oleh Kristen? Yesus lain. Apa buktinya? Coba Anda lihat. Ketika nanti di hari terakhir kalian bertemu dengan Yesus, di Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu siapa itu yang dimaksud? Kristen. Mereka akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermukjizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Jadi Yesus mana yang dipakai oleh orang-orang gereja mengusir setan? Yesus mana yang dipakai oleh orang-orang gereja bermukjizat? Yesus mana yang dipakai oleh orang-orang pendeta kemudian mengusir dan mengobati orang-orang sakit? Yesus mana? Sedangkan Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti memang ada Yesus palsu yang membantu orang Kristen menyembuhkan pasien, yang membantu para gembala-gembala gereja untuk melakukan mukjizat, penyembuhan-penyembuhan.
Sedangkan Yesusnya tidak mengenal mereka setelah ketemu. Berarti ada Yesus lain memang. Yesus yang lain inilah yang kalian pakai mengobati di gereja-gereja pada saat KKR. Yesus itulah yang datang kepada kalian membantu kalian mengobati orang-orang sakit. Nah, ketika yang asli datang, apa kata Yesus yang asli? Aku tidak mengenal kalian. Loh, bukankah kami bermujizat pakai nama? No, itu bukan aku. Itu bukan aku. Lah, bukankah kami mengusir setan pakai nama? Oh, bukan. Sorry. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jelas kan? Jadi memang ada Yesus lain. Yaitu dia yang keluar dari kubur. Itu bukan Yesus. Yesus yang asli anak Maria terangkat ke langit. Apa buktinya dia terangkat ke langit? Ketika Yesus yang Anda sembah itu ditangkap di sidang, di dalam Lukas 22 nomor 68-69, Yesus yang kalian sangka Yesus itu berkata apa? Yesus yang kalian sangka Yesus asli itu berkata apa ketika ditanya oleh imam kepala mahkamah agama? Apa katanya? Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berbicara seperti itu siapa? Oknum yang disangka Yesus. Sehingga oknum itu langsung disalib. Sedangkan dia berkata, apalagi gunanya aku berkata kepadamu? Apa juga gunanya aku bertanya kepadamu? Sedangkan kamu tidak akan percaya apa yang aku katakan. Bukankah kamu anak Tuhan? Bukankah engkau Mesias anak Tuhan? Engkau yang mengatakan itu. Engkau yang mengatakan itu. Apakah engkau adalah Mesias? Engkau yang mengatakan itu. Itu bukan aku, tapi engkau. Kalian yang mengatakan aku Mesias, bukan aku yang mengaku Mesias. Tapi kalian yang mengatakan aku Mesias. Sesungguhnya kata dia, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti Yesusnya di mana menurut orang yang ditangkap ini? Sudah di langit. Berarti yang disalib ini bukan Yesus, karena yang disalib ini sendiri yang mengaku. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang berbicara ini siapa? Ya bukan Yesus, karena yang asli sudah duduk di sebelah kanan, di atas di langit, diangkat ke langit. Makanya Al-Quran saya mengatakan begitu. Aku angkat engkau wahai Isa. Mereka tidak membunuhmu, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salibkan adalah orang yang diserupakan denganmu. Makanya Markus menuliskan, maka Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa yang lain. Makanya Maria pada hari Minggu pagi itu, ketika dia menemukan orang yang ada dalam kubur, dia bertanya, apakah engkau melihat mayat Tuhan kami di sini? Kenapa engkau menangis wahai ibu? Apa katanya Maria? Aku mencari mayat Tuhanku, tapi aku tidak menemukannya. Apakah kamu tidak melihatnya? Lah, sementara dia berbicara kepada Yesus. Kenapa Maria tidak mengenal orang tersebut? Katanya Yesus. Karena yang dia temukan itu bukan Yesus lagi. Makanya dia tidak mengenalnya. Dia menyangka bahwa orang ini adalah tukang kebun. Ternyata itulah Yesus. Berarti bukan yang asli. Yang ketiga, bukti bahwa itu bukan asli. Di dalam Yohanes 18 nomor 5, ketika orang-orangnya Roma datang bersama dengan Yudas, mereka bertanya, orang itu bertanya, yang ditangkap ini bertanya, siapa yang kalian cari? Mereka, Yudas dan orang-orang Roma berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia. Andaikan yang mereka tanya ini, siapa yang engkau cari? Andaikan yang bertanya ini adalah Yesus asli, maka mereka akan berkata, engkau yang aku cari. Engkau yang aku cari. Tapi malah mengatakan, siapa yang kau cari? Yang kami cari adalah Yesus dari Nazaret, bos. Orang itu menjawab, akulah dia. Lah, kalau memang itu adalah Yesus, harusnya dia berkata, engkau yang ku cari. Nah, sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, yang ditangkap ini, yang dikira Yesus ini berkata apa? Akulah dia. Mereka jatuh, mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Yohanes 18 nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Artinya yang ditangkap itu sudah bukan Yesus. Yang disidang itu sudah bukan Yesus. Makanya Yesus menubuatkan Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku. Kenapa? Karena yang ditangkap itu memang bukan aku.
Apakah engkau mengenal orang ini, wahai Petrus? Tidak, aku tidak mengenalnya. Disangkal. Ketika dia muncul dari kubur, coba Anda baca. Di Lukas, di Matius 28 nomor 18. Nah, Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Tapi sebagian dari mereka ragu-ragu. Itu bukti. Apalagi Lukas 24 nomor 37. Mereka menampakkan diri, tetapi apa yang diterangkan kemudian oleh Lukas? Mereka tak kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Tuh, bukti bahwa yang datang itu bukan Yesus lagi. Mereka anggap hantu. Terus kemudian di mana lagi? Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12 endingnya. Ketika Maria bersama dengan Maria yang lain datang ke kuburan dan tidak menemukan mayat Yesus di situ, mereka kemudian datang ke 11 muridnya dan berkata kepada mereka bahwa kami tidak menemukan lagi ada mayat dalam kubur. Murid-muridnya menganggap itu adalah cerita kosong dan menganggap itu adalah berita bohong. Mereka tidak percaya. Murid-murid tidak percaya. Nomor 12-nya, meskipun demikian, Petrus masuk ke dalam ke gua kuburan Yesus dan dia tidak menemukan mayat, yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu Petrus berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya kalau itu adalah Yesus. Nggak percaya mereka. Mereka nggak percaya karena memang gurunya sudah berkata yang Anda bacakan tadi itu di Yohanes 13 itu yang Anda baca 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja engkau akan bersama aku. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Kemana itu? Ke langit. Bukan ke kuburan. Dan Petrus juga mengatakan bahwa Yesus itu tidak di kuburan. Mana buktinya? Baca Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, 31, 33. Apa kata Petrus? Daud telah menubuatkan tentang bangkitnya seorang Mesias. Bangkit di situ bukan keluar dari kubur, tapi bangkit hadir maksudnya. Telah datangnya seorang Mesias. Jasadnya tidak ditinggal di kuburan dan tubuhnya tidak mengalami kematian, melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Jadi jelas itu. Yang kalian sembah itu bukan lagi Yesus, anak Maria, tetapi adalah hadiah dari iblis. Anda coba baca di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Iblis bisa tampil sebagai orang kan? Nah, di situ ada orang tampil, ada iblis tampil sebagai orang yang datang menyembah kepada Yesus. Di dalam Markus 5 nomor 1 nomor 20. Di mana lagi? Ada iblis tampil sebagai orang. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, iblis tampil sebagai orang. Berarti ketika orang yang dikutuk pengganti Yesus ini disalibkan, iblisnya tampil masuk ke dalam orang tersebut, berpura-pura menjadi Yesus. Maka Yesus berkata, mewasiatkan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya itu, iblisnya itu menyamar sebagai Yesus. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Itu nggak bisa diragukan. Nah, Yesus mengatakan penguasa dunia telah datang. Penguasa dunia yang keluar dari kubur, apa yang dikatakan? Kepada aku telah diberi kuasa dunia. Menurut Yesus penguasa dunia adalah iblis. Yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia. Berarti yang keluar dari kubur ini siapa? Pikirkanlah itu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini yang adalah iblis sudah datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sudah datang ini, penguasa dunia ini. Dan ketika ia datang, dia sedikit pun tidak berkuasa terhadap Yesus. Nah, dari mana dikatakan penguasa dunia itu dilempar keluar dari kubur? Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di sana? Jelas kok tertulis. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang itu kapan? Ya zaman Yesus, abad pertama. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana dilemparkan? Keluar dari tanah, keluar dari kubur. Di mana tertulis kalau itu dilempar dari tanah?
Anda boleh baca di dalam kitab Wahyu. Wahyu 12 nomor 9 dan seterusnya. Itu fakta real bahwa iblis itu keluar dari tanah. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan masuk ke dalam liang kubur. Berarti yang keluar dari liang kubur ini siapa? Menurut Yesus, iblis. Jadi yang kau sembah ini selama ini siapa? Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Al-Quran saya mengatakan itu. Yesus juga mengatakan itu. Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ya keluar dari tanah. Kok bisa? Iya. Karena jelas tertulis dalam Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan masuk ke dalam lubang kubur. Dan Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit kan? Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah tanda untuk angkatan jahat, kuasa kegelapan, iblis yang mengaku penguasa dunia. Coba Anda lihat dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Yesus, kalau kau menyembah aku, kata iblis, maka segala kuasa akan di bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis berkehendak memberikan kuasa itu kepada Yudas yang disalib. Ingat, di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yesus sendiri yang berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa itu? Yudas. Itu fakta, Bung. Itu nggak bisa diragukan. Itu dalil. Nah, sekarang mari kita buktikan. Ini terakhir. Nanti Anda boleh juga bicara selama 1 jam. Ini dalil. Menurut Yesus, orang-orang yang ingin menyalibkan dirinya, apakah itu anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, apakah anak Tuhan atau hamba Tuhan atau iblis? Kita baca di dalam data Yohanes 8:37. Aku tahu, kata Yesus, bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman tidak beroleh tempat di dalam dirimu. Apa yang kulihat kepada Elohim, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka, bapak kami adalah Abraham. Jawab Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kata mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami yaitu Elohim. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan justru ingin membunuhku. Sebab aku keluar datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Elohim yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuhku. Berarti yang ingin membunuh Yesus adalah iblis. Iblis tidak berhasil membunuh Yesus, maka dia pakai anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Yudas, mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala. Itulah anak-anak iblis yang berusaha membunuh Yesus. Jadi rencana membunuh Yesus itu iblis. Nih, tak kasih data dalam Yohanes 13 nomor 2. Silakan Anda pelan-pelan baca. Di situ jelas sekali dikatakan adanya rencana iblis untuk membunuh Yesus. Kita lihat sama-sama supaya tidak menjadi fitnah. Yohanes 13 nomor 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan
rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Rencana iblis. Berarti penyaliban adalah rencana iblis. Siapa yang menerima dari rencana iblis ini? Islam atau Kristen? Kristen. Saya kira begitu dari saya. Silakan Anda bebas bernarasi, tolong pakai data, pakai dalil. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Terlalu jauh sekali pandangannya Bang Juma ini. Bang Juma lama sekali berapologet ini. Jadi saya tidak bisa bantah dan terlalu banyak dalil begitu Bang Juma. Yang saya mau omong saja bahwa kitab yang kami imani ini Bang Juma asal dari bahasa Ibrani, dan ini bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini kitab ini dari Kodeks Septuaginta. Septuaginta itu sudah dari abad ke-3 sampai ke-1 sebelum Masehi Bang Juma. Jadi apalagi yang saya meragukan dan saya punya kitab dan saya punya iman bahwa memang ini sudah manuskrip, sudah tercatat di dalam sejarah. Dan untuk lebih menghafal-hafal ayat, saya belum terlalu jauh menghafal. Saya juga belum terlalu jauh, itu saya juga baru pelajari. Untuk Bang Juma juga tetap semangat. Terima kasih saja. Untuk Alkitab kami ini memang sudah dari manuskrip, sudah dari Kodeks Septuaginta, ada banyak ini kodeks. Ada dari kodeks yang Sinaiticus, Vaticanus. Jadi sudah Bang, dari Kodeks Alexandrinus. Jadi kami terus belajar Bang. Abang juga terus belajar. Terima kasih Bang. Mungkin hanya itu. Oke. Dan saya bersyukur ketika Anda menyanjung kitab Anda. Sejatinya kalau Anda menyanjung kitab saudara, hargailah isinya, kan gitu. Ya, hargailah isinya. Belajar, Bang. Ya, hargai isinya. Mungkin itu kan pandangan yang, Bang Juma, dan saya akan pelajari sesuai pandangan saya juga kan begitu Bang. Iya, terima kasih silakan buat Anda. pencerahan. Oke, siap Bang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Selamat malam. Makasih sama-sama. Malam. Siap. Oke teman-teman, host atau moderator silakan dinaikkan saudara Kristen kita yang lain. Tidak bisa berbuat apa-apa tadi. Ya, minimal ketika dia mengatakan kitab kami, ya sudah, artinya dia membenarkan narasi yang saya bangun karena saya bernarasikan berdasarkan dengan isi Bible. Dengan kata lain dia mengiyakan bahwa ya betul itu rancangan iblis berarti. Tapi yang menarik, host, moderator naikkan. Saya bukan moderator. Host, Bang Paru. Tapi yang menarik tadi itu Gurunda, ketika kita bawa data itu bahwa kata Yesus dia akan pergi, dan kemana dia pergi tidak ada satu pun yang bisa sampai ke sana. Itu menarik tuh. Kalau di kuburan kan mereka ke sana semua. Iya. Malah dikasihkan goreng kan? Iya. Nah. Sedangkan Yesusnya tidak dikasihkan goreng, langsung terangkat ke langit dia. Itu baru betul, kamu tidak akan datang. Dan Yesus tidak akan tunduk kepada si penguasa dunia. Iya. Tak mau dia, sedikit pun tidak berkuasa kata Yesus. Ya, jadi dia memang diselamatkan. Keren. Jadi coba kita lihat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallahu ya Isa bin Maryam skur ni'mati alaik. Kata Allah,
wa ala walidatik is ayyadtuka biruhil kudus. Aku menguatkan Nabi Isa dengan Jibril, dengan malaikat, dengan Roh Kudus. Lukas 22, 43, 44. Jelas itu kan? Nabi Isa dikuatkan. Lalu Jadi- seorang malaikat datang Nah, memberikan kekuatan kepada Yesus. Kan Yesus berdoa, Bapa, jika sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini berlalu, kata Yesus. Yesus menginginkan cawannya berlalu, tapi jangan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Artinya apa ini? Kalau atas kehendak Bapa ingin membunuh Yesus, berarti Yesus dibunuh. Tapi kalau kehendak Bapa Yesus tidak mau dibunuh, apapun upaya yang dilakukan oleh iblis, apapun rencana yang disusun oleh iblis, tidak akan pernah berhasil untuk membunuh Yesus. Coba kita lihat tuh dalam kitab mereka. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira 1/4 batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Al-Quranul Karim menjelaskan, Isqalallahu ya Isa bin Maryam, Skur ni'mati alaik wa ala walidatik, Iz ayyadtuka biruhil kudus, tukallimun nas fil mahdi wa kahla. Itu jelas itu. Nabi Isa diberi kemudian kekuatan melalui malaikat. Lalu maka seorang malaikat menampakkan diri dari langit kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaan saya, ketika kemudian dia ketakutan dan bersungguh-sungguh berdoa, kira-kira apa isi doanya? Tuhan, percepatlah bunuh aku. Tuhan, percepatlah mereka mengeksekusi kematianku. Tuhan, segerakanlah kematian untukku. Tuhan, salibkanlah aku segera. Tuhan, suruhlah iblis segera menyalibkan aku. Tuhan, aku sudah pingin tanganku dipaku, kakiku dipaku, digantung, ditombat, diludahi. Segeralah aku ditonjok sama mereka, Tuhan. Apakah seperti itu doanya? Tidak. Lalu apa isi doanya? Baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Jadi kita mau kemana sekarang? Seorang Yesus yang diisukan, yang digosipkan mati menebus dosa, ternyata pada kenyataannya dia berdoa bersungguh-sungguh, nampak padanya rasa ketakutan yang sangat dahsyat sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Takutnya bom-bom kepada setan, tidak pernah bom-bom itu keringatnya seperti darah. Setakut-takutnya bom-bom tidak makan babi, tidak pernah bom-bom kelaparan dan keringatnya keluar seperti titik-titik darah. Yesus, seorang yang diberkati Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang berdoa langsung diijabah Tuhan, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa isi doanya kira-kira?
Kalau dia ketakutan seperti itu, ya Tuhan, aku ketakutan Tuhan, segeralah bunuh aku. Oh Tuhan, oh Bapa yang di surga, aku sangat ketakutan. Suruhlah segera kemudian mereka membunuh aku. Oh Tuhan, aku sangat ketakutan, pakulah cepat kakiku. Oh gitu rupanya kalau orang ketakutan berdoa. Kurasa enggak. Dan alhamdulillah saya dibenarkan Ibrani 5 nomor 7. Rupa-rupanya Yesus takut mati. Maka doanya, Tuhan, selamatkanlah aku. Dengarkanlah doaku. Makanya Yesus berkata, dan juga Petrus berkata, Yesus itu acap kali berdoa. Coba kita lihat salah satu ucapan kebenaran daripada maksud dari doa Yesus itu terekam di mana? Di dalam Mazmur 118 atau Mazmur 91, di situ jelas dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan kubu pertahananku, Bapakku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Aku tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku dan seterusnya, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Itu ibarat doa Yesus di dalam Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpahku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, sebab malaikat-malaikat Tuhanku akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka para malaikat akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung tidak yang akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati Tuhan melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Itu isi doa Yesus. Itu isi doa Yesus. Mana lagi isi doa Yesus? Senandung yang kemudian dijadikan kidung agung di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di dalam Mazmur 118. Apa yang diuraikan di sana? Kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kami setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab. Aku akan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Dan mereka mengelilingi aku. Yang mengelilingi aku, demi Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku.
Tuhan kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorai-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Itu doa Yesus, itu perkataan Yesus. Kenapa ini dikatakan perkataan Yesus? Karena jelas Yesus sendiri yang menerangkan bahwa akan tergenapi semua apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, Mazmur. Aku tidak akan mati tetapi aku hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Tuhan Elohim, dialah yang menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Tuhan Elohim engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Tuhanku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini doa Yesus. Kata siapa ini doa Yesus? Kata Petrus. Dan juga kata Yesus sendiri. Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jadi ketika dia berdoa di dalam kitab Lukas 22 itu, dia tidak berdoa sampai dia ketakutan. Apakah masuk akal? Dalam keadaan ketakutan, takut terhadap sesuatu, tapi dia berdoa agar sesuatu itu segera menimpahnya. Ada orang ketakutan, dia rumahnya kebakaran. Dia takut rumahnya kebakaran. Lalu dia berdoa, Tuhan, segeralah rumah ini terbakar. Aku sangat ketakutan akan api, Tuhan. Oleh karena itu segeralah bakar rumah ini. Selamatkanlah aku dari panasnya api dengan cara membakar rumah ini. Biar aku terbakar di dalamnya karena aku takut terbakar. Oh Tuhan, please, doa. Segeralah engkau datangkan api membakar rumah ini. Karena sesungguhnya aku sangat ketakutan terhadap api. Kan tidak mungkin doanya seperti itu. Mustahil. Keringatan, ketakutan, seperti titik darah keringat itu menetes ke tanah. Coba. Hah? Apakah dia berdoa? Tuhan, segeralah mereka menyelipkan aku, sebab aku sangat ketakutan. Gimana ceritanya? Yesus minta selamat dari rencana iblis. Rencana iblis ingin membunuh. Maka ketika iblis berencana ingin membunuh, Yesus ketakutan. Maka doanya apa? Tuhan, segeralah iblis datang membunuhku. Gitu nggak mungkin. Itu nggak mungkin, saudara-saudara. Fungsi malaikat datang memberikan kekuatan kepada dia adalah untuk menggenapi kemudian mazmur-mazmur yang ada. Malaikat Tuhan turun untuk memberikan kekuatan kepadanya, menatang di tangannya dan meninggikannya ke langit. Oke, sampai sini paham kita ya, teman-teman? Paham. Alhamdulillah. Tapi kenapa nggak pernah diangkat itu ya, Mazmur segala? Yang dia bawa itu selalu Yesaya 53 lah. Ya, karena cuman itu yang bisa penolong. Padahal Yesus sendiri, padahal Yesaya 53 itu adalah gambaran kaum Israel secara keseluruhan. Hampir seluruh nabi-nabi atau utusan Tuhan yang datang kepada mereka itu mengalami hal yang sama dialami oleh Yesus. Hampir seluruhnya. Bahkan lebih sadis mereka nabi-nabi sebelum Yesus itu.
Apa kata Yesus dalam Matius 23? Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu pembunuhan. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh para nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu tersebut. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi dan orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya orang-orang di kota-kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai ke Zakaria anak keberekanya. Berarti bukan cuma Yesus yang mengalami bilur-bilur ke, oleh karena lukanya dia akan menanggung dosa kita, dia darahnya semangatnya. Bukan cuma Yesus, seluruh nabi-nabi, bahkan Yesus sendiri menerangkan itu. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang. Demikian tadi kamu ini mana pendapatan itu berlangsung, dan ya seperti biasa namanya Kristen ini datang hanya membawa semangat daripada tidak aja ya. Jadi sampai atas mereka hanya pamer kebodohan ya, hanya menunjukkan kebodohan saja yang pada akhirnya menjadi olo-oloan umat muslim, menjadi bahan tertawaan umat muslim. Itulah maka ketika orang-orang yang mau menggunakan akal sudah barang tentu dia akan meninggalkan kekristenan. Oleh karena apa yang mereka imani itu pun tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Ketika kebenaran sebuah agama itu apabila menjumpai pertanyaan itu mampu menjawabnya dengan secara rasional, secara logik. Tapi apabila mana agama yang dianggap itu benar lalu dipertanyakan, itu pun tidak dapat memberikan jawaban secara pasti ya dengan nyata, maka sudah dapat dipastikan bahwasanya itu bukan agama yang benar yang datang dari Allah, diajarkan oleh para nabi. Itu hanyalah akal-akalan dari manusia itu sendiri. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Bidusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi